Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Candal Kayla Suherlan. Saya dari Talegong, Kabupaten Garut. Saya kuliah di Universitas Balai Bandung atau Uniba dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan semester 2. Di sini saya akan sedikit membagi tips belajar sukses di universitas, lebih utama di Universitas Balai Bandung. Let's go! Tips belajar sukses di universitas, terutama di Universitas Balai Bandung itu ada 8 yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Maksud dari tetapkan tujuan yang jelas ini, ketika kita mau masuk kampus, mau masuk kuliah, kita harus menentukan dulu tujuan kita masuk kuliah itu seperti apa, kedepannya akan bagaimana, dan kita harus tetap fokus kepada tujuan kita. Jadi, ketika kita di tengah jalan capek, ngeluh, atau down, kita harus ingat kepada tujuan kita masuk kampus itu untuk apa dan untuk bagaimana ke depannya. Contoh, kita ingin mengejar cita-cita. Yang pastinya kita harus melewati dulu kuliah yang benar dan tetap fokus kepada tujuan. Yang kedua, buat jadwal yang teratur. Maksud dari sini, kita harus menyiapkan jadwal yang benar-benar disiplin, seperti mengerjakan tugas tepat waktu, membaca buku atau membaca materi yang telah dipelajari di kampus, dan kita harus menyiapkan diri untuk melaksanakan ujian. Yang ketiga yaitu manfaatkan sumber daya yang tersedia. Maksud dari ini, biasanya kan di universitas suka ada perpustakaan, bimbingan akademik. Nah, kita manfaat kedua ini untuk menambah wawasan kita, menambah keterampilan kita, dan menambah pengetahuan kita. Jadi jangan sampai ketika kita masuk kuliah, jadi kupu-kupu gitu ya. Kalau bahasa kuliahnya, kuliah pulang gitu. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Nah, yang keempat yaitu menjaga keseimbangan antara belajar dan kehidupan pribadi. Belajar memang penting, tapi menjaga kehidupan pribadi juga sangat penting loh teman-teman. Apa maksudnya? Jadi jangan sampai ketika teman-teman fokus terus-terusan belajar, lupa kepada kesehatan diri kita sendiri loh teman-teman. Itu ketika kita sakit, kita kan tidak bisa mengikuti perkuliahan, tidak bisa mengikuti pembelajaran yang lainnya, sehingga menyebabkan kita ketinggalan materi-materi. Jangan sampai gitu ya teman-teman, tetap harus diutamakan juga kesehatan diri pribadi masing-masing. Nah, yang kelima yaitu ambil bagian dalam diskusi kelas. Maksudnya apa nih teman-teman? Nah, jadi maksud dalam diskusi kelas itu seperti kita berpartisipasi ketika dosen menerangkan, kita tidak ada yang mengerti ya teman-teman, kita tanyakan, kita memberikan pendapat, atau kita sharing-sharing lain kepada teman-teman maupun dosen. Itu ya teman-teman. Yang keenam yaitu menjalin baik dengan dosen maupun dengan teman sekelas. Biar apa nih teman-teman? Ketika ada tugas, ketika ada yang tidak paham, kita tidak sungkan untuk menanyakan materi tersebut kepada dosen maupun teman sekelas. Tetapi tetap juga harus dijaga moral dan etika baik dengan teman sekelas maupun dengan dosen. Karena apa? Moral dan etika itu sangat penting loh teman-teman. Yang ketujuh yaitu menjaga ketekunan dan motivasi. Biar apa nih kita menjaga ketekunan dan motivasi? Nah, jadi gini loh teman-teman, kita harus memotivasi diri sendiri. Karena apa? Tidak ada orang lain yang bisa memotivasi diri kita sendiri selain diri kita sendiri. Ketika kita ingin sukses, kita ingin mencapai cita-cita, kita harus memotivasi diri sendiri dan bertekun dalam belajar, tidak terkecoh dalam hal yang lainnya yang menyebabkan kita turun atau down ya teman-teman. Itu sangat dianjurkan ya kepada mahasiswa-mahasiswa di luar sana, harus bertekun dan bermotivasi yang terus-menerus sehingga kita tidak down teman-teman. Yang terakhir yaitu yang ke-8, yaitu evaluasi. Evaluasi ini sangat penting bagi kehidupan kita loh teman-teman. Kenapa? Ketika kita evaluasi, kita tahu bagaimana yang harus diperbaiki, mana harus yang lebih ditingkatkan. Misal nih teman-teman, ketika nilai kita turun, kita evaluasi dari semester 1, semester 2, semester 3, dan seterusnya.
kita evaluasi mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus ditinggalkan, teman-teman. Kenapa nilai kita selalu turun ya? Nah, ini yang harus jadi dipertanyakan pada diri kita sendiri. Itu harus benar-benar dievaluasi loh, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen nilainya tuh bagus ya, teman-teman, jangan sampai kita terus-terusan turun gitu ya, teman-teman, nilainya. Nah, mungkin hanya segitu ya, teman-teman, tips sukses belajar di Universitas Balai Bandung maupun di universitas lainnya. Jadi, saya harap teman-teman menerapkan 8 tips sukses itu untuk sukses di Universitas Balai Bandung untuk mencapai cita-cita teman-teman semua. Oh ya teman-teman, satu lagi buat teman-teman yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, langsung saja daftar ke Universitas Balai Bandung yang sudah membuka pendaftaran untuk gelombang 1. Daftarnya bisa dari rumah, bisa juga langsung datang ke kampus ya teman-teman. Yuk menjadi bagian dari Universitas Balai Bandung. See you!